Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita coba cek ya untuk perkiraan pergerakan IHSG. Namun sebelumnya kita coba lihat dulu pergerakan bursa-bursa di Amerika. Oke. Kita lihat dari Nasdaq. Oke, kalau kita lihat dari Nasdaq masih terjadi koreksi ya. Masih terjadi downtrend. Ini masih berpeluang untuk turun lebih dalam lagi nih ya. Oke, kemudian coba kita lihat dari SP500. Oke, sama ya. Secara posisi teknikalnya masih terjadi downtrend. Oke, kita lihat dari Dow Jones. Dow Jones juga sama ya. Oke, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya ya, kira-kira IHSG kita untuk 1 tahun ini ke arah mana gitu ya. Saya coba menganalisa ya. Cuman mungkin mesti saya ingatkan kembali bahwa saya bukan certified, ini hanya opini pribadi. Bagi yang suka silahkan dilanjut tonton, bagi yang tidak ya silahkan out aja ya dari video ini, langsung di close aja. Dan saya perlu mengingatkan bahwa ini bukan merupakan ajakan, video ini bukan merupakan ajakan dan bukan merupakan perintah untuk menjual atau membeli. Segala sesuatu yang dilakukan di transaksi saham memiliki resiko dan harap memikirkan dan menghitungkan risk dan rewardnya masing-masing ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk IHSG, market kita sendiri, IHSG ini sekedar pendapat pribadi saya ya untuk IHSG ini ya. Kalau kita lihat, oke, berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan data ya, data chart yang ada ya. Jadi kalau kita lihat sendiri, sewaktu terjadi koreksi pada tahun 2008 itu koreksi yang cukup dalam, kemudian market kita berusaha untuk recovery. Nah, untuk recovery-nya ini kalau kita lihat terus ya terjadi sampai dengan mungkin perkiraan di berapa tahun nih mulai terjadi down lagi, kurang lebih dari 2008 sampai dengan 2011 dan 2012 ya, perkiraan kurang lebih 2 sampai 3 tahun nih. Nah, ini mungkin ya terjadi down lagi 2013, kemudian recovery lagi, kemudian down lagi di 2015. Nah, ini pada waktu down di 2015 sendiri kita lihat recovery-nya juga cukup lama ya. Dari 2015 dia mulai all time high-nya itu terjadi mulai breakout di 3 tahun kemudian ya. Kurang lebih ya ini kita lihat kurang lebih dari tanggal 1 bulan 9 sampai dengan dia mulai all time high lagi itu perkiraannya tanggal 3 bulan 10 ya, 3 tahun lebih ya. Sedikit terjadi koreksi dan mulai menembus itu kurang lebih 2017 nih ya. Jadi kurang lebih dari 2015 sampai dengan 2017. Ini juga kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, kalau kita lihat sendiri, nah dari 2020 ini mulai berusaha all time high itu di tahun 2021. Oke, setahun ya, dan kemudian berusaha untuk melewatinya juga sama ya, kurang lebih 2021 nih mulai terjadi all time high lagi sini ya. Jadi menurut perkiraan saya pribadi sih, dengan berbagai macam usaha pemerintah untuk memperbaiki ekonomi dan masih didukung oleh pemerintah, dilihat juga secara pandemi sudah mulai menurun, kemudian terlihat memang mulai terjadi recovery di mana-mana ya, dan
kemarin juga bisa kita lihat dari berita-berita pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat di Q1 2022 ini. Oke, jadi tadi saya berbicara berdasarkan histori aja dari 2008. Ini ya kita lihat pertumbuhan recovery itu cukup panjang ya, cukup panjang. Di sini ya kalau kita lihat ya dari 2008 bulan 11 sampai dengan, saya ulang ya, 2010 hampir 2 tahun, di sini juga 2015 juga sampai 2017, ini juga sampai 2022. Jadi saya perkirakan masih terjadi arah kenaikan, ditambah lagi dengan posisi dan kondisi Indonesia yang komoditasnya masih naik ya, masih bagus sekali ya, masih all time high semua. Oke, jadi setelah kita menganalisa ini berdasarkan data yang ada juga, kemungkinan besar prospek-prospek saham apa nih yang masih mengalami pertumbuhan atau kenaikan ya. Kalau berdasarkan data-data yang ada, kemungkinan besar yang berdampak masih positif ya, tetap ya, karena Indonesia saya rasa masih di drive oleh saham-saham perbankan yang market cap-nya cukup besar. Jadi ya masih saham-saham perbankan ini akan mendrive dulu ya. Kita lihat dulu dari saham BBRI. Oke, saham BBRI sendiri kalau kita lihat secara candle daily-nya juga sudah mulai breakout ya. Dan ini saya rasa masih berpeluang ya untuk terjadinya kenaikan ya. Terjadi kenaikan. Kita lihat aja apakah berhasil kembali ke atas lagi ya. Oke, lanjutnya kita coba saham BBNI. Saham BBNI kita lihat masih berpeluang untuk naik ke atas ya. Kemudian untuk saham berikutnya BMRI. Ya, ini terjadi gap. Kemungkinan besar akan menutup gap dahulu untuk melanjutkan kenaikannya. Kemudian untuk saham berikutnya saham BBCA. Oke, kita lihat untuk BBCA masih mencoba untuk breakout ya, masih mencoba untuk breakout. Kita lihat apakah minggu depan berhasil untuk breakout dan all time high. Kalau menurut analisisnya ada peluangnya cukup besar ya untuk bisa breakout ya. Oke, mungkin kita masih masuk lagi ke komoditi, tapi juga termasuk kontraktornya ya. Ini UNTR, kita coba cek UNTR terlihat berhasil breakout ya, tapi memang membuat gap. Ini kita lihat apakah melanjutkan penguatan atau tidak untuk minggu depan. Kemudian untuk Doit juga mulai terbentuk pola-pola reversal dan melanjutkan penguatan ya. Tapi kita lihat juga apakah berhasil menembus resistennya di 650-an, 645 ya. Kemudian untuk BSSR bagus ya chartnya ya. Terlihat sudah mulai breakout dari harganya di 525, 550 ya. Ya, mudah-mudahan minggu depan pas market buka cuan lah teman-teman ya, mudah-mudahan ya. Oke, kemudian untuk Adaro juga bagus ya, mudah-mudahan bisa melanjutkan penguatan dan breakout. Lanjutannya ITMG. Oke. Untuk ITMG kita lihat masih proses penguatan nih, kita lihat nih ya. Mudah-mudahan berhasil breakout dari harga sebelumnya di 28450. Kalau berhasil akan menuju resistance berikutnya di 3100 ya. 30.200 ya. Oke. Kemudian emiten berikutnya TBA juga bagus ya kawan-kawan ya, mudah-mudahan bisa melakukan penguatannya minggu depan. Kemudian untuk ABMM, oke bagus sekali ya ABMM ya, mudah-mudahan lanjut ya.
Untuk Indika Energy. Oke, untuk Indi kita lihat masih mencoba untuk menuju resistennya nih ya. Resisten sebelumnya di kisaran harga 3000 ya. Kelihatannya sih ada peluangnya cukup besar untuk bisa lolos ya. Kemudian untuk emiten pelayaran. Untuk pelayaran peti kemas nih, Temas. Kelihatannya menarik ini ya. Kelihatan menarik, mudah-mudahan masih bisa melanjutkan penguatan ke arah resistennya di kisaran harga 2130 hingga 2200. Oke. Untuk MBSS lagi konsolidasi nih ya. Konsolidasi dan kelihatannya masih berpeluang ya. Masih berpeluang, masih oke. Kemudian Soci masih sideways. Oke, kemudian Dewa. Oke, Dewa. Oke. Kalau Dewa ini saya rasa saya kurang tertarik ya. Kita skip aja ya. Kemudian masih banyak lebih baik. Oke. WH. Oke, untuk WH juga masih sideways. Ini jika teman-teman mencoba, boleh dicoba nih ya untuk coba masuk, dan kemungkinan untuk stop lossnya berada di kisaran harga 164 nih ya, 166 sampai 164 ya, 162 lah ya paling batas bawahnya nih. Oke, masih menarik untuk WH juga. Kemudian Wins. Oke, untuk Wins juga masih sideways ya. Mungkin bisa coba untuk antri di 158 dengan stop loss kurang lebih di 155 ya. Atau kalau masih berani bisa pasang stop loss di 153. Oke, sekian dulu untuk analisa minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan pas Bursa Efek Indonesia buka, semua teman-teman bisa mendapatkan cuan ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.